Baik, berikutnya kami mengundang Profesor Dr. Ismudianto, spesialis anak konsultan, sebagai pembahas untuk kedua pemaparan yang sudah kita dengarkan tadi. Prof. Ismu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Bu Inang. Terima kasih. Mohon izin untuk menjadi co-host agar saya bisa share beberapa slide saja. Ya, baik, Prof. Dari panitia, mohon bisa dibantu. Ya, silakan, Prof. Jadi, ya, jadi saya berterima kasih sekali bahwa Indonesia sudah mengakui nilai atau value daripada imunisasi, baik secara ekonomis maupun secara medik dan surveillance sebagai satu alat untuk membuat anak-anak survive. Maksud saya tetap hidup di Indonesia. Ini dilihat dari angka kematian bayi yang pada waktu sekitar tahun 60-an, akhir tahun 60-an, berada pada sekitar 200 sampai 220 per 1000 kelahiran hidup, dan sekarang pada tahun 1215, nah 2010 ke atas itu sudah turun menjadi sekitar antara 23 sampai 30-an, dan target kita adalah 12 per 1000 kelahiran hidup. Jadi pengaruh atau dampak imunisasi dan surveillance untuk menekan atau untuk meningkatkan kemampuan hidup pada anak-anak ini sangat tentu. Dan saya terima kasih, selamat dari subdirektorat yang sekarang menjadi direktorat, dan kita melihat bahwa pandemi telah mengajarkan pada kita bahwa infeksi bisa sangat cepat sekali berjalan dan memakan korban, tidak seperti misalnya pada TBC di mana satu orang terinfeksi efeknya baru 3 sampai 6 bulan kemudian baru ketahuan, baru muncul. Ini akan berbeda. Oleh tapi bagaimanapun juga sekarang kita akan menilai apakah mengenai peran rumah sakit secara epidemiologis itu bagaimana. Jadi pada pandemi sudah jelas sekali bahwa kita butuh rumah sakit untuk melakukan pengobatan, tapi juga mempunyai risiko terutama untuk penyakit menular. Bahwa rumah sakit merupakan satu tempat yang sangat infeksius, memakan korban para tenaga dokter maupun tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit itu. Oleh karena itu, pandemi ini juga mengajarkan bahwa isolasi, menekan transmisi, dan kemudian imunisasi itu mempunyai tempat yang sangat penting sekali di dalam ranah dari pelayanan kesehatan kita. Rumah sakit di sini bukan hanya tempat pengobatan saja, di mana kita mendapatkan cluster cases. Jadi kalau kita mau cari barang bekas, ya kita carinya bukan di jalan tapi di tempat sampah gitu loh. Ya ini rumah sakit ini adalah memang tempatnya. Namun kita harus memahami bahwa tempat penularan rumah sakit itu juga tempat penularan dan tempat sumber infeksi. Bisa ke orang lain, di dalam rumah sakit itu sendiri bisa keluar. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali peranan daripada rumah sakit untuk deteksi dini infeksi dan KLB, dan dua-duanya sudah sangat ditekankan pada oleh dua pembicara. Saya mengingatkan bahwa rumah sakit inilah tempat di mana kasus itu bisa dibuktikan secara medik, dan kemudian kita bisa menggunakan satu medical precision untuk baik mendeteksi, mengobati maupun mencegah tadi
sudah di kasus-kasus yang berikutnya. Namun kita harus memahami juga, kalau seandainya direktur rumah sakit menanyakan pada kita, apa untungnya bagi rumah sakit? Apa untungnya kita melakukan atau nuruti Bu Prima dan Pak itu. Jadi masalahnya harus ditekankan sekali bahwa untungnya bukan hanya untuk rumah sakit, tapi untuk keseluruhan di penduduk di kabupaten itu maupun di provinsi itu. Ini sangat penting sekali. Oleh karena nanti juga akan ada kecenderungan bila mana rumah sakit itu harus melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan epidemiologi, maka bisa jadi rumah sakit itu jadi semacam mall untuk medical gitu. Ya ada pengobatannya, ya ada pencegahannya, ya ada segala macamnya. Seperti konsep-konsep medical dan without wall dan sebagainya. Jadi peranan rumah sakit secara epidemiologi penting. Namun harus ditentukan apakah epidemiologi ini menjadi satu bagian struktural dari rumah sakit atau rumah sakit hanya sekedar pos epid saja. Kalau ada kasus laporkan, sudah selesai. Padahal kita mengharapkan bahwa tidak hanya itu. Rumah sakit juga harus berperan untuk melakukan deteksi dini secara aktif. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa surveillance pasif itu kalau ada yang begini-begini laporlah sudah. Begitu sudah lapor ya sudah selesai. Tugas dari rumah sakit tidak ada. Nah ini kita akan mendapatkan laporan misalnya yang dilaporkan oleh medical record yang dilakukan kira-kira dengan satuan waktu 1 sampai 3 bulan. Nah dengan sendirinya kalau itu penyakit menular itu sudah jauh terlambat. Karena yang dilaporkan adalah sesuatu yang diagnosis atau sesuatu yang sudah confirm. Orang yang sudah pulang atau sudah meninggal. Maunya kita adalah kalau bisa yang dicurigai menderita sesuatu, difteri, polio dan sebagainya, yang sedang berada di rumah sakit akan membantu untuk melakukan deteksi dininya, mengambil sampel, mengkoordinir, melakukan isolasi, maupun seperti pada difteri, kita harus memberikan profilaksis. Tuh, kan ibunya nunggu. Bapaknya atau kakaknya mungkin nunggu. Mereka inilah yang harus mendapatkan profilaksis sehingga orang yang menunggu ini kalau beli makanan di luar rumah sakit, karena rumah sakit tidak menyediakan makanan misalnya, maka dia tidak membawa kuman itu keluar atau ke kemana-mana. Nah inilah pentingnya oleh karena tidak semua rumah sakit menyediakan makanan untuk penunggu. Untuk pasien ya, tapi untuk penunggu bukan. Oleh karena itu juga akan diperlukan koordinasi internal antar bagian. Apakah di sini kita akan menjadikan beberapa atau bagian seorang epidemiologis masuk ke dalam rumah sakit, mengkoordinir pekerjaan epidemiologi ini, atau menunjuk koordinator untuk melakukan ini, tetapi mereka tetap sebagai orang rumah sakit. Ini harus dipecahkan ya. Memang oleh karena itu tim surveillance ini sebaiknya dengan SK direktur, sekalipun tidak nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya terutama adalah konsekuensi dana dan yang lain-lain. Namun saya mengingatkan bahwa surveillance AFP itu melibatkan departemen anak, departemen saraf, rehab medik, poliklinik saraf, anak, rehab medik, juga UGD terutama untuk yang emergency. Surveillance rubella tambah lebih lagi. Oleh karena departemen anak, jantung, departemen mata, departemen THT, dan ini harus dikoordinir. Si anak itu harus diperiksa di jantung, di mata, kemudian di THT, tuli atau tidak dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam hal ini bukan hanya melaporkan saja, diharapkan di dalam masa yang akan datang, maaf,
kita bisa membantu rumah sakit membantu melakukan koordinasi daripada surveillance aktif ini. Dengan demikian kita bisa merambah pada difteri, tetanus neonatorum, campak, rubella, dan yang lain-lain. Bahkan mungkin surveillance dari beberapa hal yang tidak menular seperti resistensi antibiotika dan sebagainya. Yang kita dapatkan yang sekarang ini lagi digerakkan oleh WHO. Jadi next adalah memang sekali lagi kemajuan ini merupakan ujung tombak daripada kemajuan medik kita. Jadi rumah sakit tidak hanya berfungsi hanya mengobati, tapi juga membantu menekan kematian dan menekan KLB. Namun kita akan mendapatkan tantangan mana yang kita dahulukan. Apakah kemajuan medik itu sendiri yang didevelop di rumah sakit, ataukah kita mementingkan pemerataan, misalnya pelayanan PD3I, imunisasi maupun surveillance di daerah-daerah di Indonesia Timur misalnya seperti itu. Ini adalah tantangan yang saya kira cukup menantang kita dan kita butuh diskusi-diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, Bu Endang. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk para pemirsa dan peserta dari seminar ilmiah ini. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak untuk bahasannya. Jadi lebih disoroti tadi bagaimana itu kesiapan dari rumah sakit dan apa yang harus disiapkan juga oleh rumah sakit dalam perannya yang cukup penting dan sangat penting dalam kegiatan surveillance ini khususnya untuk terkait dengan PD3I. Baik, terima kasih Prof. Ismu.